Hamba berdoa mintakan anugerah buat semua kami pada sore hari ini. Tuhan, hamba berdoa Engkau bicara dari dasar hatimu. Dari dalam hadirat-Mu yang ajaib Engkau bicara kepada kami. Buat kami mengerti siapa musuh terbesar kami. Dan dengan demikian Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Hamba berdoa roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian akan menguasai kami dan bicara sangat jelas di dasar hati kami yang paling dalam. Semua diberkati Tuhan dan semua diubah Tuhan. Kami bersyukur karena rancangan-Mu selalu ajaib buat hidup kami. Terus Engkau bicara Tuhan. Dan sampai kami jadi seperti yang Engkau mau. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Oke, sekarang mari kita lihat firman Tuhan pada sore ini. Saya ingin bicara tentang musuh terbesar kita. Kalau Anda lihat gambarnya, sebetulnya orang sedang meninju bayang-bayangnya sendiri. Saya harap Anda mengerti akan maksudnya. Nah sekarang mari kita lihat firman Tuhan pada Matius pasal yang ke-16, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 16, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Suatu hari mereka tiba di daerah Kaisaria Filipi, dan Tuhan bertanya kepada para muridnya, kata orang, aku ini siapa? Lalu sebagian mengatakan, oh ada yang berkata engkau adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari antara orang mati. Ada yang mengatakan bukan. Orang mengatakan engkau Elia. Yang lain berkata, saya dengarnya orang mengatakan engkau Yeremia. Yang lain berkata, oh itu ada yang lain berkata, nabi itu, nabi ini. Mereka menceritakan apa kata orang. Lalu kemudian Alkitab mengatakan Yesus berpaling lagi kepada mereka. Dan dia bertanya, kalau menurut kamu, aku ini siapa? 12 murid paling tidak ada satupun yang menjawab. Kecuali Simon Petrus. Dan dia berkata, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Kristus. Engkau yang diurapi itu. Anak Allah yang hidup. Dan kemudian Tuhan berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan Bapa yang menyatakan itu kepadamu. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara, kalau Anda baca Alkitab The Message, maka kalimatnya akan sangat indah sekali. Setelah mereka mengungkapkan semua yang mereka dengar dari orang lain, Alkitab mengatakan Yesus, tanda petik dia, menekan mereka. Dengan berkata, menurut kamu, aku ini siapa? Maka Simon bin Yunus berkata, engkau adalah Mesias, engkau Kristus yang diurapi itu. Dan Tuhan berkata, engkau diberkati Simon bin Yunus. Sebab bukan dari buku atau bukan dari guru-guru kamu mendapatkan jawaban itu. Tetapi Bapakku yang di surga
yaitu Tuhan sendiri, yang mengizinkan engkau untuk masuk mengerti akan rahasia tentang aku ini, tentang siapa aku yang sebenarnya. Lalu kemudian Tuhan berkata, saya terjemahkan kira-kira dia berkata, oleh karena kamu mengerti rahasia siapa aku ini, oleh karena kamu ngerti aku ini siapa, maka sekarang aku akan tunjukkan siapa engkau yang sebenarnya. Dan Tuhan berkata, engkau adalah Petrus, batu karang. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Saudara, biasanya orang berhenti sampai di situ. Ketika Tuhan berkata, sekarang aku akan tunjukkan sebenarnya kamu siapa. Dari kita mengenal siapa Tuhan, Tuhan tunjukkan sebenarnya siapa kita. Sebenarnya, dalam hidup kita, ada dua hal yang saling hidup berdampingan. Ada sisi destiny kita, sisi the best yang kita punya, sisi yang terbaik yang kita ada. Tapi juga Anda tidak boleh melupakan sisi kelemahan dan kekonyolan yang ada juga dalam kehidupan kita. Nah, bagian pertama yang kita baca tadi, Tuhan menyatakan sisi terbaik kita. Ketika dia berkata, aku tunjukkan ya, aku beritahu siapa engkau sebenarnya. Maka Tuhan berkata, engkau ini Petrus. Tadinya namanya adalah Simon. Simon artinya buluh, yang gampang diombang-ambingkan oleh angin. Tuhan berkata, tidak lagi. Ketika engkau kenal aku beritahu destinimu. Engkau bukan lagi seperti buluh, yang diombang-ambingkan oleh angin. Engkau adalah batu karang yang luar biasa. Tapi kemudian, Yesus belum selesai dengan menunjukkan siapa Petrus yang sebenarnya. Kita lanjutkan akan ayat yang tadi kita baca. Matius pasal yang ke-16. Lihat mulai ayat yang ke-21, lanjutkan sampai dengan ayat yang ke-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, aneh sekali, dia berkata apa? Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, kalau Anda membaca akan pernyataan ini, barulah sebetulnya lengkap ketika dia berkata, sekarang aku akan tunjukkan kepadamu siapa engkau sebenarnya. Di bagian pertama dia tunjukkan akan destininya. Kamu bukan lagi buluh, tapi kamu batu karang yang luar biasa. Tapi kemudian dia berkata, bagian dari aku tunjukkan siapa engkau yang sebenarnya adalah, di dalammu engkau tidak memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Dan Tuhan tidak main-main dengan tunjuk, dia berkata, nyalah iblis. Saudara sekalian, seringkali kita harus menyadari, di dalam diri kita ini, ada monster yang mengerikan. Dan monster itu namanya adalah kedagingan kita. Ada pribadi manusia duniawi kita. Dan itu adalah musuh terbesar Anda dan saya. Beberapa hari yang lalu, saya merenung. Dan ketika itulah Tuhan bicara sesuatu kepada saya. Dan malam ini saya mau ajak Anda belajar dengan cepat tentang seorang tokoh di Alkitab yang bernama Rahel. Saudara, setiap kali Anda mendengar kata atau nama yang awal atau akhirnya ada kata L-nya, maka hampir semua kata itu sebenarnya artinya kependekan daripada Elohim. Misalnya Anda mendengar kata Betel, itu Bait El, artinya rumah Tuhan,
L-nya itu Elohim. Anda mendengar kata Elia, itu artinya Elohim adalah Yahweh. Tuhan itu Allah. Anda mendengar kata Elisa, artinya Elohim, L-nya itu Elohim. Elohim itu juru selamat. Anda mendengar kata Ismail, itu artinya L-nya itu bahkan Elohim. Artinya didengar oleh Elohim. Anda mendengar kata Samuel, L-nya itu Elohim juga. Mirip artinya, didengar oleh Tuhan. Anda mendengar kata Yehezkiel, L-nya juga Elohim. Nah, ketika saya baca tentang Rahel, saya berpikir bahwa Rahel itu L-nya adalah Elohim. Ketika saya cek, aneh. Saya coba cari dari material yang saya punya, dari sumber-sumber yang saya punya. Saya tidak menemukan satupun yang menghubungkan antara nama Rahel dengan L yang Elohim. Kalau dibaca nama Rahel artinya domba betina. Hanya itu saja. Saya pikir domba betinanya Elohim. Ternyata bukan. Saya nggak yakin. Saya ngobrol dengan Pak Stefanus. Saya bilang, Pak, betulkah ini L-nya bukan Elohim? Beliau ahli Taurat yang luar biasa. Tapi cinta Tuhan. Lalu dicari, dia berkata, memang bukan, Pak. Itu L-nya beda. Bukan Elohim. Wih, saya kaget, saudara. Sebab seringkali ini yang terjadi pada hidup banyak orang Kristen. Nah, kalau saya ngomong begini, yang punya nama Rahel jangan bete ya. Terus Anda galau-galau sendiri. Wah, Pak, saya ganti nama ya, terserah saudara lah. Tapi saya tidak menghujat nama siapapun. Saya hanya mau ajak Anda belajar sisi rohaninya. Oke? Petrus juga pernah ditegur, nyala iblis. Saya nggak ganti nama, saudara. Tapi supaya Anda tahu saja. Seringkali orang berpikir dalam dirinya, dalam hidupnya, orang berpikir ada Elohim dalam hidupku. Tapi ternyata tidak. Itu hanya asumsi saja yang berkata, wah kamu ada Tuhan ya. Tapi ternyata tidak. Dan ini berbahaya sekali. Kalau orang merasa dalam hidupnya dia punya Tuhan dan ternyata tidak. Kita dalam masalah yang sangat besar. Nah, saudara sekalian, malam ini saya mau tunjukkan paling tidak 3 hal yang menurut saya ini yang mengerikan dalam hidup orang yang bernama Rahel di Alkitab. Saya berharap kalau ada di antara Anda yang bernama Rahel malam ini, ada adalah Rahel yang berbeda. Pak, saya ganti Pak, Rahel. Ya terserah. Sekarang mari kita lihat, saya berdoa Tuhan akan menyatakan sesuatu pada malam hari ini. Mari kita lihat dulu sebagai dasar dalam Kejadian pasal yang ke-29, ayat yang ke-31. Kejadian pasal 29, ayat yang ke-31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Saudara, kalau Anda membaca ayat ini, menurut saya jelas. Kehamilan Lea oleh karena sebuah alasan. Maka saya juga percaya kemandulan Rahel juga ada alasannya. Anda tahu ceritanya, Yakub sangat mencintai Rahel. Dan kemudian dia harus kerja 7 tahun. Ternyata ini calon mertuanya licik. Hari pernikahan, yang didandani, yang diberikan itu Lea. Nah, orang kalau sudah jatuh cinta, mata gelap. Hari itu mata gelap buat Yakub. Besok bangun kaget. Alkitab berkata Lea itu juling matanya. Begitu dia bangun, lihat, lu kok si juling? Ternyata malam itu dia tidur dengan Lea. Keluar protes. Papi, aku kerja 7 tahun buat Rahel. Papinya nyengir berkata, ya ora pantes to ngelangkai tacie. Mungkin labane wong Semarang. Ya ora pantes ngelangkai tacie. Ya kowe kawin mbek taci isik to. Lah aku kawin sama ini yang kecil. Aku gelem ra kerja 7 tahun mengkas. Ayo tambahi. Dasar kerja kerja 7 tahun lagi. Tapi kawinnya besok ya, besok kawin terus kerja ya. 14 tahun. Luar biasa itu.
Bila cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat, saudara. Kerja 14 tahun gak kerasa. Tapi Alkitab mengatakan Yakub ini cintanya ke Rahel, bukan ke Lea. Nah, Tuhan Maha tahu. Dia melihat, dia berkata, wah, ini bahasa nih ya. Yakub ini kok bocengli ini ya. Ini gak bener dong katanya. Ini masa begini. Ya sudahlah. Aku beri sebuah keadilan dan keseimbangan. Lea mengandung. Kalau Anda baca di Alkitab itu berturut-turut 4 kali. Non-stop 1, 2, 3, 4 tiap tahun. Brol. Tetapi Rahel. Nanti Anda baca setelah Lea melahirkan anak yang keempat kalau tidak salah. Lalu kemudian Alkitab berkata, Tuhan ingat Rahel. Kata itu tidak berarti Tuhan selama ini lupa. Tapi menurut saya memang ada sesuatu di dalamnya. Ketika saya pelajari, Tuhan tunjukkan minimal 3 hal. Mari kita belajar, saudara. Sebetulnya hal yang tidak berkenan dan Tuhan tidak suka yang pertama dalam dirinya adalah rasa cemburu, iri, kemarahan, kompetisi, tidak mau kalah, dan semua itu ujungnya kesombongan. Sekarang mari kita lihat Kejadian pasal 30. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Coba lihat cara ngomongnya aja Anda tahu. Ini orang kerasnya luar biasa. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, aneh ya ngomongnya begini. Berikanlah kepadaku anak. Kalau tidak, aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Sampai Yakubnya marah. Lihat sifatnya mulai muncul. Cemburunya mulai keluar. Ada hal-hal seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang adalah ungkapan dari apa yang di dalam kita. Teruskan lagi ayat yang ketiga. Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku. Dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarnya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Anda harus mengerti suku Dan ternyata kemudian adalah suku pertama yang menyembah berhala. Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Lihat bahwa kenyataan sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk bergulat dengan sangat hebat dengan kakaknya sendiri. Ini orang yang dibakar sebetulnya bukan oleh kasih. Tapi hatinya dibakar oleh cemburu, oleh iri, oleh kompetisi, oleh kemarahan, tidak mau kalah, dibakar dengan sesuatu yang muncul dari ambisi manusianya sendiri. Dan dia mengakui loh, aku telah bergulat dengan sangat hebat dengan kakakku. Aneh sekali, yang punya anak sebetulnya adalah gundiknya. Dan itu dia sudah berkata, dan aku menang. Padahal kalau Anda baca kurang lebih skornya itu sudah masih 4-2 loh. Dan dia berkata, aku menang. Saudara, apa yang di dalam kita sebetulnya? Apa yang sebetulnya hari-hari ini memenuhi hidup Anda dan saya? Kalau hidup kita dipenuhi dengan semua yang jahat, semua pikiran-pikiran yang tidak benar, semua kemarahan, semua cemburu, semua iri hati, luapannya akan mengerikan sekali.
Dan ujungnya sebetulnya, kita akan berontak dan berontak kita pasti melawan Tuhan. Oh saya enggak Pak, itu kan omongan kita. Tapi saya melihat di mana-mana ada orang-orang yang mengizinkan hatinya dipenuhi bukan sesuatu yang Tuhan. Aneh sekali. Orang lebih gampang terima sesuatu yang jelek dan memenuhi hatinya dengan sesuatu yang jahat. Mother Teresa pernah berkata begini, kalau Anda memenuhi hatimu dengan kebencian dan kemarahan dan sinis, apapun namanya lah, terhadap seseorang, semua perasaan negatif yang tercurah pada seseorang itu, maka saudara akan sibuk dengan semua yang negatif dan engkau tidak punya kesempatan untuk mencintai dia. Ya memang Pak. Habislah hati saya untuk mengkritik, ngomongin negatif, ngomongin yang jelek untuk dia. Tapi Alkitab mengajarkan, Yesus mengajar kita untuk mengasihi semua orang. Saya heran ketika orang hidupnya itu dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan mengejar terus dengan segala macam kepahitan. Saudara boleh baca itu. Nanti di PP-nya itu munculnya yang aneh-aneh. Monyong lu, monyet lu. Semua binatang keluar. Kalau dia punya Facebook, Anda baca. Isinya ngomongin orang, pahitnya luar biasa. Dia punya apapun media sosial, apapun Anda baca. Anda ikuti omongannya. Tidak ada yang membangun. Selalu mengkritik orang lain. Saya kalau ada orang mengkritik orang, saya berkata begini, Mas atau Mbak, lebih baik Anda buat yang lebih hebat dari orang itu. Tapi itu orang kaya begini. Lu kerja, buktikan. Dengan moral begitu tinggi seperti engkau yang mirip dengan Tuhan Yesus. Masakan kau tidak bisa lebih hebat dari dia? Kalau ternyata engkau tidak bisa lebih hebat dari dia, lebih baik diam. Sebab teladan yang baik bukan mendengar khotbah, tapi melihat khotbah yang nyata dalam hidup seseorang. Tapi menurut saya, sejauh yang saya pernah berkata kepada orang, hampir-hampir saya nggak berhasil. Karena, maaf nih saudara ya, ngomongin orang itu seperti, katanya, nikmatnya seperti pakai narkoba. Merusak tapi ngangeni. Kalau suruh diam nggak bisa. Maka kalau Anda penuh dengan kebencian, Facebookmu, PP-mu di BB, apapun namanya lah. Yang saudara punya medsos apapun. Isinya cuma ngomongin orang. Saya beritahu ya, itu seperti orang sakau. Ketagihan, pakai narkoba. Oh saya nggak ketagihan, coba berhenti. Nggak bisa Pak, apa itu namanya? Narkoba yang aneh, tidak kelihatan. Memang tidak bayar. Tapi ngerusak otaknya juga sama luar biasanya. Saudara, jangan penuhi hati kita dengan kemarahan, dengan kebencian. Coba penuhi yang lebih baik. Bangun sesuatu yang lebih ajaib. Itu akan sangat berbeda. Rahel hari-harinya adalah bergulat dengan hebat melawan kakaknya. Dan dia berkata, gua menang. Apanya yang menang? Kelak Yesus tidak lahir dari darahnya. Yesus lahir dari darahnya Lea. Tapi ini menurut saya hal yang serius. Setan hari-hari ini sedang mengaduk begitu banyak hati orang. Untuk membuat dia penuh dengan kebencian. Penuh dengan marah. Saya pernah ketemu satu orang. Atlet hebat. Badannya kekar. Satu hari, dia lagi olahraga. Jatuh, bem. Kepalanya terbentur. Satu aja sarafnya di dalam saudara. Lumpuh semua. Gerak. Mau bunuh diri aja nggak bisa. Tangannya dua-dua lumpuh, kakinya lumpuh. Dan begitu keluarga tahu ada kecenderungan frustrasi dia mau mati, ditaruh di ruang yang tidak ada apapun yang tajam. Dia teriak-teriak, aku mau mati. Keluarganya berkata tidak. Dan dia harus tunggu entah berapa puluh tahun lagi. Sampai waktunya dia dipanggil pulang. Kalau kita tidak menjaga hati kita,
terus melekat kepada Tuhan, saudara. Saya hanya mau sampaikan buat saudara, hidup manusia itu rapuh sekali. Mari gunakan yang benar, yang Tuhan suka. Tiap detik, mari kita pakai untuk berbuah dan memberkati. Biar kemanisan yang keluar di hati kita, bukan kemarahan, bukan kepahitan, bukan pemberontakan. Belajar ketika Anda tahu ada sesuatu yang terganggu di hatimu. Ngomonglah ke Tuhan dan jangan teriak-teriak di luar. Sebab kalau Anda berpikir teriakan di luar itu akan menolong saudara, saya beritahu tidak. Pasti tidak. Saudara, apalagi kalau sudah menjadi sebuah keharusan buat Anda untuk mengeluarkan isi hatimu, unek-unekmu. Saya khawatir Anda sedang kecanduan sesuatu yang negatif dan jahat di hati kita. Dan kalau itu terjadi, mengerikan sekali. Ujungnya Anda akan berontak dengan Tuhan. Ujungnya Engkau akan berkata, Tuhan, kenapa gini, kenapa begitu? Padahal seringkali kita tidak pernah tahu. Di balik semuanya, ada misteri Tuhan yang ajaib. Beberapa hari yang lalu kami rame-rame nonton film Musa. Ngaco sih menurut saya. Musa pakai pedangnya Firaun. Tongkatnya ditinggal sama anaknya. Wah, saya bilang ini film ngaco juga nih. Tapi ya garis besarnya sama. Tuhannya muncul dari bocah cilik gitu. Kotor lagi. Rotok nesu-nesu gitu Tuhannya. Saya pikir-pikir nih kok aneh nih film ini ya. Untuk tontonan mungkin gak apa-apa. Tapi itu tidak seperti yang Alkitab total katakan. Tapi ketika saya melihat bagaimana Mesir dihajar dengan tulah, yang muncul di hati saya bilang, Tuhan, seharusnya orang itu takut akan Tuhan. Seharusnya orang itu takut akan Tuhan. Sebab kami itu rapuh, Tuhan. Di gedung bioskop itu saya hanya merenung. Hidup kita ini rapuh. Ada begitu banyak saraf yang Anda tidak pernah ngerti. Kena sedikit aja. Sudah gak karu-karuan, saudara. Miring-miring gak karu-karuan. Ya kan? Ada orang-orang yang tadinya begitu hebat. Dia biarkan stresnya menguasai dirinya. Dia ungkapkan dengan marah. Menjelang matinya. Isinya cuma teriak-teriak maki-maki orang. Dan mati sambil maki-maki. Ada orang lain lagi. Saat hatinya sehat dan baik. Hanya karena perkara kecil. Berontak marah. Kena lagi di sini. Dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Saya berdoa. Tidak ada di tengah-tengah kita yang mengalami seperti itu. Amen. Kita belajar ungkapkan yang benar. Rahel, saya pikir ada Elohimnya. Ternyata nggak ada Elohimnya. Kalau Elohim tidak hadir dalam hidupmu, yang keluar cuman kepahitan, kemarahan, peperangan, gulat dengan hebat. Bukan lawan setan, lawan saudaranya. Aneh sekali. Ada orang-orang yang tidak mau peperangan rohani, tapi mau perang dengan orang lain dan dengan saudaranya. Suruh nengking setan tidak mau, dipakai waktunya untuk jelekin orang lain. Menurut saya, Elohim mungkin sedang pindah kos dari hatinya. Sebab kalau itu sudah terlalu penuh dengan kemarahan dan kebencian, percayalah, tidak ada apapun yang baik yang keluar di hati ini. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, ini butuh Anda dan saya mengendalikan diri begitu rupa. Jangan sampai kemarahan, iri, yang satu begini, kenapa saya tidak? Kenapa dia bisa begitu? Kenapa saya tidak? Kalau terus yang seperti itu muncul di hatimu, saudara, mana mungkin engkau berani berkata ada Tuhan yang sama yang hidup di hatiku? Tuhan tidak pernah bisa tinggal dengan kepahitanmu yang busuk, kemarahanmu yang mengerikan, yang berulat, dendammu yang begitu memilukan. Dia nggak bisa. Anda paksa tinggal dengan semua kondisi hati seperti itu. Dia nggak bisa. Dan semakin Anda paksa, akan semakin membuat hatinya luka. Saya berdoa,
Tuhan akan memberikan kepada kita roh pengampunan. Semua yang harus kita ampuni, mari kita ampuni. Yang harus kita bereskan, kita bereskan. Biar tidak ada yang negatif keluar dari hati kita. Yang percaya katakan amin. Ada orang bertanya, Pak, untuk apa pengampunan? Tidak mengubah masa lalu saya. Ya, saya berkata, forgiveness does not change the past. Pengampunan tidak pernah mengubah akan masa lalu Anda. Semua yang buruk, semua yang pahit, semua yang konyol di masa lalu tidak berubah ketika hari ini engkau memutuskan untuk mengampuni. But forgiveness enlarge your future. Pengampunan itu akan membuat gede dan luar biasa masa depanmu. Kalau Anda tidak mengampuni, masa depanmu sudah Anda jejali dan sesaki dengan semua sikap hati yang jahat. Dan ujungnya tinggal sisa sedikit untuk hari depanmu sendiri. Saya berdoa semua kita punya masa depan yang cerah. Karena kita melupakan mengampuni, forgive and forget. Dan mari kita hidup baru dengan hati yang baru. Undang Elohim masuk lagi di hati kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, coba lihat Kejadian pasal 31 ayat 19. Kejadian pasal 31 ayat yang ke-19. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Kita lompat ke ayat yang ke-34 dan 35. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana ontanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Ada orang bertanya, apakah Rahel menyembah berhala? Mungkin, karena di zaman itu hanya keluarga Abraham yang kenal Allah Jehovah. Tapi mungkin setelah dia menikah dengan Yakub, dia mulai dikenalkan dengan Tuhan yang adalah Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak. Tetapi ada orang mengatakan yang berbeda, saudara. Di zaman itu ada sebuah tradisi yang berkata begini. Barang siapa mendapatkan warisan berhala keluarga, maka kepada orang itu sebagian besar harta keluarga itu akan jatuh kepadanya. Saya mau ulang lagi. Di zaman itu ada tradisi. Dan tradisinya berkata, barang siapa mendapatkan warisan berhala keluarga, maka kepada orang itu sebagian besar dari harta keluarga itu akan jatuh kepadanya atau diberikan kepadanya. Mengapa Rahel mencuri terafim ayahnya? Ini yang saya pikir. Ketika dia mau pergi meninggalkan rumah orang tuanya dan seluruh kekayaannya, dia melihat hari itu suaminya, dia berkata, ini suami yang mencintai aku. Tapi tahukah Anda bahwa cinta saja ternyata tak cukup? Sehingga ada perkataan, kalau ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Cinta saja tidak cukup. Karena yang kau cintai tidak hanya engkau tatap matanya berkata, I love you, I love you, I love you. Sebab kalau dia adalah ibu dari anakmu, ketika engkau tatap matanya dengan berkata, I love you, I love you, I love you. Dia akan jawab, anakmu butuh susu, butuh susu, butuh susu. Ketika anak itu nangis, minta susu dan bapaknya berkata, ojo ke susu, aku ora duwe duit. Anda akan dicubit berkata, keluar dari rumah ini, kerja. Jangan pulang sebelum bawa uang dan beli susu buat anakmu. Itu yang terjadi mungkin pada Rahel. Dia sangat dicintai Yakub. Tapi dia berkata, Mas Yakub ini dulu datang kepadaku gembel. Kayak pendekar perguruan itu? Kaipang. Itu sanggungnya cuma tongkat satu.
Kan dia berkata, hanya dengan tongkat ini aku menyeberangi sungai Yordan. Dia datang ke rumah Laban itu kayak pendekar kaipang. Dengan tongkat sakti. Jalan pelan-pelan karena perut lapar. Sekarang kerja belasan tahun dengan papiku. Dia memang rodok pinter nih. Licik-licikannya selevel dengan papiku. Makanya mertua dengan menantu ini adu licik. Dan dia berkata, oke, Tuhan yang dia sembah memberkati rodok sugih ini. Tapi aku kan tidak kenal siapa dia. Jangan-jangan dia gini, dia gandeng kakakku, dia punya gundik. Gundikku, gundiknya kakakku, dia ambil, dia punya istri 4. Jangan-jangan nanti pulang sampai ke sana ada 15. Mungkin pikirannya berkata, jaminanku apa nanti buat hidupku? Dan kemudian dia ambil berhala dari bapaknya. Ini aja jaminannya. Kalau sekarang apa? Sertifikat rumah. Sertifikatnya aku ambil dulu. Berhala zaman itu, kalau Anda menikmati atau Anda terima, berhala keluarga, hampir seluruh kekayaan keluarga jatuh kepada. Dia ambil. Sebetulnya mengapa dia ambil? Dia takut. Satu hari dia akan kelaparan. Saudara, saya melihat ada orang-orang. Sekalipun hari ini Anda diberkati Tuhan. Sekalipun hari ini Anda bisa makan enak. Tapi ada orang-orang yang di dalam hati yang paling kecil dia takut. Kalau satu hari dia nggak bisa makan. Dan diam-diam dia selalu berjuang. Sebab dia tidak percaya Tuhan bisa memelihara hidupnya, keluarganya, dan anak cucunya, dan keturunannya. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Saudara, kalau kita berharap kepada yang namanya uang atau orang, tahukah saudara bahwa itu menyakiti hati Tuhan? Sebab dia adalah El Shaddai. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang berkata, aku datang memberi kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi kita nggak bisa duduk diam dan percaya kepada Tuhan. Saya selalu ingat akan cerita ini. Karena itu mengubah hati saya luar biasa. Bertahun-tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan di Surabaya. Beliau teman dekat dari Pak Yusak Cipto. Satu hari selesai khotbah di Surabaya yang antar hamba Tuhan ini. Dia berkata kepada Pak Yusak, aku itu iri dengan kamu. Beliau tanya, kenapa kamu iri dengan aku? Kamu tinggal di kota, khotbahmu khotbah di kota, kolektemu, persembahan yang kamu dapat dari orang kota. Aku tinggal di kota, biaya hidup di kota, khotbahku hanya di desa-desa, dapatnya persembahan dari kolektor gereja desa. Di tahun itu, mungkin tahun 90-an, dia berkata, aku hanya terima uang Rp1.000. Selesai khotbah. Buat beli bensin aja. Sekali jalan tidak cukup. Aku nombok. Hidupku susah. Dia berkata, aku keluar negeri sekalipun tidak pernah. Pak Yusak berkata dengan gayanya, salahmu. Kamu kok hidup bergantung dari khotbahmu. Lah harusnya bagaimana? Hidup bergantung dari Tuhan. Itu beda ya? Beda. Kalau kamu dari Tuhan, Tuhan akan setiap saat bisa memberkati kamu dari sumber-sumber yang tidak kamu duga. Tapi bukan dari khotbahmu. Bahkan kalau dia berkata, diam nak, Tuhan bisa memberkati kamu tanpa kamu berjuang. Sejujurnya tidak mudah loh saudara. Tapi perkataan itu merubah hati saya. Kesaksian itu merubah hidup saya. Sampai hari ini, saya nikmati bergantung dengan Tuhan dalam segala sesuatu. Ketika Anda sedang butuh uang, apakah Anda akan berpikir untuk angkat telepon dan pinjam orang? Kalau Anda butuh apapun, mana yang Anda dahulukan? Teriak ke Tuhan, duduk diam sampai pertolongan datang. Atau Anda akan buka daftar nomor HP saudara, yang mana yang bisa tolong saya. Dan hati kita harap-harap cemas, orang lain akan tolong kita. Nanti pada akhir tahun, anak-anak youth akan buat acara di
halaman sekolah terbang yang di dekat patung Raja Wali. Kebetulan salah satu IO-nya adalah anak saya, Sasa. Beberapa hari yang lalu dia datangin saya. Dia bilang, "Papi, budgetnya sekian, Pi." Saya sambil bergurau berkata, "Seperempatnya aja lah." "Wah, gak bisa, Pi, kita mau buat ini." Saya tanya, "Kamu mau apa sih?" "Ini jiwa-jiwa. Kita mau persembahkan buat Tuhan. Kita mau tutup tahun ini dan buka tahun depan dengan berikan ribuan jiwa kepada Yesus." Anda tahu kalau akhir tahun ini marina ini penuh lautan manusia. Tinggal kita buka yang menuju ke patung Raja Wali, itu orang bisa masuk begitu banyak. Dan kita bisa berikan jiwa-jiwa buat Tuhan. Lalu saya panggil anak saya bilang, "Sa, Papi ngerti. Dalam hatimu, kamu pengen dengar Papi ngomong gini. Oke, Papi beresi." Ya kan, terus saya ketawa. Hahaha. Kali ini tidak, Sa. Ini waktunya kamu belajar beriman dengan Tuhan. Caranya, Pi, saya ajak ngomong. Segala sesuatu dalam hidup kita dan pelayanan pasti bersinggungan dengan kebutuhan keuangan. Kalau kamu tidak bisa menang di sini, nanti apapun bebannya akan berat. Tapi kalau kamu bisa menang, kamu akan lihat Tuhan akan pakai kamu tak terbatas. Saya sedang didik anak-anak belajar percaya, hidup bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, lihat Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian 35 ayat 16. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Jangan takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang akan kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Tuhan akhirnya membuka kandungan Rahel. Setelah kita berkata dia melahirkan seorang anak laki-laki pertama dari rahimnya yang diberi nama Yusuf. Mengapa dia beri nama Yusuf? Karena Yusuf artinya may he add. Kiranya Tuhan menambahi lagi. Ketika dia dapat satu anak laki-laki dari kandungannya, dia berkata, "Aku minta tambahan lagi." Dan Tuhan memberikan. Tapi kali ini, anak itu membawa ibunya pada kematian. Bersalinnya sukar, mungkin pendarahannya begitu hebat. Dan begitu anak itu lahir, tinggal beberapa penggal nafas yang tersisa sebelum dia mati. Dan lagi-lagi kalau tidak ada Elohim dalam hidup kita, Rahel mengutuki anaknya sendiri. Saudara, orang yang tidak ada Tuhan di hatinya, ngomongnya akan ngawur. Kalau Anda mengutuki orang lain, belum tentu akan terjadi. Tapi kalau Anda sedang mengutuki dirimu sendiri, itu yang akan berbahaya buat hidupmu. Dalam kesakitannya, darahnya keluar banyak. Tinggal beberapa penggal nafas dan kemudian dia mati. Dia seperti berteriak, "Ben-Oni, anak penderitaanku." Bagaimanapun itu sempat diucapkan. Yakob adalah orang yang ngerti betul akan kuasa perkataan. Yakob ngerti artinya berkat dan kutuk. Begitu Rahel mati, dia berkata, "Tidak. Namanya bukan Ben-Oni. Namanya Benjamin. Anak yang adalah tangan kananku." Tapi kutuk itu sudah sempat keluar. Anda tahu, kalau Anda membaca kitab Alkitab, kitab Hakim-Hakim, suku Benyamin itu hampir punah. Disembelih oleh saudara-saudaranya sendiri. Satu hari ada seorang Lewi punya gundik.
ribut, rumah tangganya, gundiknya kabur, pulang ke rumah orang tuanya. Oleh si Lewi dijemput, diajak pulang, tapi mertuanya nahan, jangan sekarang, jangan sekarang, jangan sekarang. Entah bagaimana waktu mereka pulang, saudara. Orang-orang Benyamin itu menculik wanita ini. Diperkosa semalaman sampai mati. Dan ini orang Lewi juga edan juga. Jasad dari gundiknya dimutilasi, dipotong-potong. Dikirim ke seluruh orang Israel. Pada waktu dikirim itulah dia berkata, ini yang dibuat Benyamin kepadaku. Maka bangkitlah seluruh suku Israel dan memerangi suku Benyamin. Jumlah kalah. Mereka kalah. Suku Benyamin lari. Mau nyebrangin sungai. Dicegat. Ditanya, kamu Benyamin bukan? Bukan. Coba ngomong Sibolet. Kalau nggak bisa, sembelih. Nggak bisa, sembelih. Entah berapa lama sampai akhirnya mereka sadar. Suku ini hampir punah. Alkitab memang tidak berkata itu akibat daripada teriakan Rahel, tapi menurut saya iya. Waktu dia berkata Ben-Oni, anak penderitaanku, maka suku itu mengalami hampir punah. Dan tahukah Anda raja pertama Israel namanya Raja Saul, juga orang Benyamin. Jadi raja yang jahat. Ada orang bernama Saulus di Perjanjian Baru. Dia juga orang Benyamin. Dia juga orang jahat, penganiaya jemaat. Sampai Tuhan tangkap dia. Dan diubah jadi Paulus, rasul terbesar. Sebab bagaimanapun Yakub berkata bukan Ben-Oni, tapi Benjamin. Saudara sekalian, ingat loh, semua yang di dalam ini, satu hari toh akan keluar. Keluar dari statementmu, dari perkataanmu, dari pernyataanmu, dari omonganmu, dari tulisanmu, dari apapun. Tidak bisa lagi ditipu. Semua yang di sini, toh akhirnya keluar. Anda bisa pura-pura baik. Anda bisa pura-pura semuanya oke. Tapi ujungnya apa yang di dalam ini akan kelihatan juga. Tadi pagi saya cerita. Di rumah sakit jiwa ada seorang pasien yang sudah tidak betah, pengen segera keluar. Walaupun gila, dia cukup mengerti, dia harus meyakinkan dokter bahwa dia sudah sehat. Dia berkata, dokter aku sudah sehat. Dokternya berkata, buktinya apa? Aku ngarang buku, aku ngarang tulisan, aku nulis satu buku, 1000 halaman. Wah, dokternya berkata, mahasiswa aja 1000 halaman suruh nulis. Mabuk. Ini orang gila kok mengaku dirinya bisa nulis 1000 halaman. Halamannya kamu tulis apa? Dia berkata, halaman pertama dokter, aku cerita tentang seorang raja yang naik kuda. Terus halaman terakhir dokter harus tahu. Berakhir seperti apa? Oh ya, seperti apa? Aku cerita raja itu turun dari kudanya. Nah, halaman 2 sampai 999 apa isinya? Oh, sederhana dokter. Taktik duk-tik, taktik duk, taktik duk-tik, taktik duk, suara sepatu kuda, taktik duk-tik, taktik duk, taktik duk-tik, taktik duk. Dokternya berkata, minum obat, dosisnya ditambahi. Kue koclok tenan kalau begitu. Anda tidak bisa menunjukkan halaman pertama untuk tahu siapa dirimu. Ya kan, saudara? Sampai ada orang berkata, don't judge the book by its cover. Jangan nilai buku dari covernya. Orang edan ini, covernya bagus. Seorang raja naik kuda. Tapi benar juga sih. Di akhir, raja itu turun dari kuda. Nah, sisanya ngapain? Ya, suara sepatu kuda. Taktik duk, tik, taktik duk. Tuhan melihat yang di dalam. Dan Tuhan melihat hati kita.
Siapa yang ingin semuanya dipulihkan, hati kita dipulihkan? Tutup Alkitab saudara. Mari berdiri sama-sama. Biar blessing Tuhan, berkat Tuhan turun. Untukku Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang supaya ku layaki hadapan-Mu. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, oh tinggalkan semua yang terselubung, supaya ku layaki hadapan-Mu Tuhan. Saudara, kita sudah dengar firman. Mari di tempat saudara masing-masing saudara tutup mata, datang kepada Tuhan. Saudara yang berkata hari Tuhan, tolong Tuhan koreksi hatiku. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hatiku, saudara di tempatmu masing-masing, saudara angkat tangan, datang kepada Tuhan, naikkan pujian ini dan berkata Tuhan, selidiki segala perkara. Kalau ada sesuatu musuh besar dalam hidup saudara yang saudara belum pernah bereskan, dan saudara belum pernah menang dengan semuanya itu, mari angkat tangan di tempatmu masing-masing, datang kepada Tuhan. Bereskan Tuhan, luruskan semua sikap hatiku, attitude-ku, caraku semua yang ada di hatiku yang tidak benar. Biar Tuhan sendiri yang membereskan di hatiku. Saudara berdamai dengan Tuhan hari ini. Jiwaku terbuka. Saudara angkat tanganmu di tempat masing-masing. Kau yang berkata kepada Tuhan, kau selidiki semua, bereskan semua yang tidak benar di hatiku. Angkat tangan saja saudara di tempatnya. Saya tidak akan panggil saudara ke depan, tapi saudara datang kepada Tuhan. Angkat tangan berkata, Tuhan, yang ini Tuhan, sifat hatiku yang masih tamak, sifat hatiku yang masih iri, yang masih benci, yang masih marah, masih pahit. Angkat tangan saja, biar tangan the touch of the master hand, biar tangan pencipta itu menyentuh hidup saudara di tempatmu masing-masing. Jiwaku yang terbuka, jiwaku. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan kami yang diangkat hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau berbohong Tuhan. Kau selidiki setiap perkara di hati dan hidup kami. Kalau masih ada sikap, masih ada sesuatu yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan, bereskan. Singkapkan Tuhan, tunjukkan sesuatu. Apa semua yang terselubung di hati kami. Kami masih marah, kami masih jengkel, kami masih belum bisa mengampuni. Tuhan, bereskan, bereskan Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus terus bekerja di hati kami. Biar tangan pencipta itu menyentuh hidup kami. The touch of the Master. Biar tangan pencipta itu menyentuh hati kami Tuhan. Jangan pernah biarkan semua yang kotor, yang najis, semua yang busuk menggerogoti hati kami. Biar Kau singkapkan, biar Kau sentuh Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan di tempat kami masing-masing berada hari ini. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, supaya ku layaki hadapan-Mu Tuhan. Kau lihat setiap tangan kami yang diangkat di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami butuh sentuhan tangan pencipta ini. Kami sadar kami tidak bisa memperbaiki diri kami sendiri. Kami sadar kami tidak bisa membenahi hati kami sendiri Tuhan. Kecuali firman-Mu yang sudah disampaikan hari ini, seperti pedang bermata dua, mengikis semua yang kotor, semua yang najis,
semua yang busuk, semua yang tidak benar di hati kami Tuhan. Mari Tuhan Kau bekerja di dalam setiap hati kami masing-masing. Dan kami percaya hari Allah Roh Kudus, sentuhan tangan pencipta itu sedang turun atas setiap hati dan hidup kami. Dan kami layak menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk saat petang hari ini. Sebentar kami mau bawa korban kami, persembahan kami, ucapan syukur kami, nasar kami, cinta kami kepadamu Tuhan. Kami mau beri yang terbaik karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya, dan semua yang percaya berkata amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bereskan semua yang ada di dalam hati kami Tuhan. Semua musuh terbesar dalam hidup kami biar kami tundukkan di dalam nama Yesus. Karena kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu yang memerdekakan hidup kami. Dan kami kenal kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui itu yang memerdekakan hidup kami. Kami angkat korban persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, seperti 5 roti dan 2 ikan dipecahkan di tangan Tuhan dan memberi makan buat bangsa ini dan seluruh dunia. Maka tidak ada orang miskin di antara kami. Kau kepala dan bukan ekor, Kau di atas dan tidak di bawah. Kau akan terus naik dan terus naik bersama dengan Tuhan sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai malam ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, dan semua yang percaya berkata